Welcome back to Pixel Focus, tempat di mana kita review kamera HP secara lengkap, detail, dan relevan sekalian. Gue udah di Tanah Lot dan gue udah siap untuk Pixel Battle. Nah, ini Pixel Battle keberapa ya? Gue lupa ya. Yang jelas ini ada Camon 40 Pro, ada Motorola S60 Fusion, ada iQOO Z10R, dan satu lagi nih sebagai benchmark ya, gue udah bawa iPhone 17 Pro. Nah, yang ini tuh 23 jutaan harganya, yang ini cuma 3-4 jutaan guys. Jadi perbedaannya lumayan besar, tapi gue sengaja bawa ini karena banyak yang request nih. Bang, gimana sih kualitas ketiga HP ini kalau dibandingin sama sesuatu yang mahal? Makanya gue bawa nih sebagai benchmark. Kita lihat ya, seberapa jauh 3 HP ini kalau dibandingin sama ini, dan mana yang paling unggul dari ketiga HP ini. Nah, 2 HP ini udah sering di battlein di mana-mana, tapi setelah beberapa bulan banyak banget update yang terjadi pada keduanya. Jadi wajib kudu banget di battlein ulang, karena hasil hari ini mungkin banget beda dibandingin hasil sebelumnya yang pernah kalian lihat. Nah, apalagi di Pixel Battle ada 32 kategori ya guys, dari wide-nya, ultra wide-nya, dari zoom-zooman dari kali 1 sampai maksimum, ada dynamic range, ada ultra stabilization test di mana gua akan lari, di mana ada extreme light di mana gua bawa ke tempat yang sangat gelap. Lalu juga ada test sunset dan masih banyak lagi ya. Jadi lengkap banget, kalian akan dapetin insights yang gak akan kalian dapetin di tempat lain. Dan makanya jangan kemana-mana, let the battle begin. Nah guys, karena battle kali ini panjang banget, maka fitur dan UI gua tiadakan. Kita langsung masuk ke blind test. Namanya blind test ya, tipe HP-nya tidak gua kasih tahu dulu, supaya kalian bisa memilih dengan objektif. Nah, kita mulai dengan foto dan video yang diambil di pencahayaan yang baik. Nah, gimana guys? So far kalian udah nentuin pilihan kalian? Kalau masih ragu, kita masuk ke low light-nya. Nah, dalam 5 detik gue akan ungkap tipe HP-nya. Ini saatnya untuk kalian pilih. Nah guys, welcome to daylight ya. Nah, di Pixel Battle kali ini scoringnya akan lebih ke distribusi dengan rata. Jadi di tiap sampel foto atau video gue akan langsung kasih nilainya. Nah, supaya main kamera dan zoom dan video tetap jadi prioritas, gue akan kasih sampel terbanyak untuk kategori tersebut. Dan berikut adalah jumlah sampel di kategori-kategori lainnya. Karena sampel foto jauh lebih banyak daripada sampel video, maka setiap satu sampel video gue kasih poin maksimum 10. Selanjutnya 6, 4, 2. Sementara satu sampel foto gue kasih maksimum poinnya 5, lalu 3, 2, 1. Udah cukup jelas ya, dan sudah sangat adil dan merata. Tidak seperti Nah, kita mulai dengan sampel pertama dari ultra wide. Mudah banget untuk menentukan siapa pemenangnya. Itu adalah iPhone 17 Pro. Wajar punya autofocus, udah 48 megapiksel juga. Kerasa tajam, kerasa fokus, dan detailnya juga natural banget. Bagian terang gelapnya juga paling balance, paling pas. Nah, sisanya kita lihat ini dari detailnya ya. Ini paling mudah. Kita perhatikan bagian fokus di daun-daunannya ini, dan detail daun-daunnya ya, seperti urat daun dan lain-lainnya. Kelihatan jelas. iQOO itu detail urat daunnya udah pada hilang nih guys. Di Motorola juga sebagian besarnya hilang ya, jadi udah nggak fokus aja. Nah, sementara di Camon, detail urat daunnya masih ada, masih kelihatan. Jadi jelas ya. Peringkat 2-nya Camon, lalu Motorola, lalu iQOO. Untuk sampel kedua yang objeknya lumayan jauh ya, lagi-lagi iPhone masih paling bagus. Wajar ya, harganya aja beda 20 juta guys. Tapi Camon 40 Pro ini patut kita apresiasi karena lumayan mirip, tajamannya juga masih mirip-mirip ya. Dan warnanya lumayan akurat. Sebagai perbandingan, yang iPhone ini cukup akurat ya warnanya guys. Nah, Motorola ini warnanya off banget. Gue udah foto berkali-kali, entah kenapa warna lautnya biru banget. Warna tumbuhannya juga terlalu dingin ya, kurang hangat aja. Ditambah detailnya juga nggak lebih baik daripada iQOO. Jadi ini udah jelas ya kalau buat gua, iPhone, Camon, iQOO, baru terakhir Motorola. Nah, sekarang kita masuk ke foto pertama dari kamera utamanya. Kita ambil subjek manusia yang jaraknya lumayan dekat ya. Ini kita sisihkan dulu ya iQOO karena detailnya paling kalah sendirian. Kerasa banget, soft banget ya di wajahnya, di pori-pori mukanya, rambutnya yang kerasa kasar kayak ijuk, dan juga warna kulitnya agak off, agak meleset.
ada ping-ping yang ngeganggu. Lalu antara Motorola dan Canon gue anggap imbang karena masing-masing mirip banget sih. Kualitas detailnya mirip banget, kualitas tone-nya juga mirip banget. Emang tone itu lebih ke arah Canon sebenarnya. Warna bajunya lebih pas di Canon, warna kulitnya juga lebih pas di Canon. Tapi ada beberapa bagian terang yang terlalu agak silau ya kalau di Canon. Di Motorola tuh exposure-nya lebih enak dilihat. Jadi gue anggap imbang. Tapi jelas yang paling bagus tuh ya iPhone ya guys. Selain tone-nya mendekati aslinya banget, detailnya juga paling natural, tajam tapi nggak kerasa di sharpen banget. Di layar HP kecil mungkin nggak gitu kelihatan, tapi kalau kalian lihat di TV atau di monitor komputer ya, ini akan kelihatan sih guys. Tajamnya iPhone ini memang dari sensornya dan bukan dari hasil sharpening yang berlebihan. Nah, masuk ke keadaan yang backgroundnya terang banget ya, jadi challenging banget. Di sini hasil foto iPhone 17 Pro lagi-lagi masih yang paling bagus. Skin tone dan keseluruhan warnanya tuh paling akurat. Exposure-nya pas, juga dynamic range-nya juga lumayan luas ya guys. Kelihatan dari laut di belakang yang silau itu ya, detailnya masih lumayan ketangkep. Bagian gelap-gelapnya juga masih keangkat dengan cukup natural. iQOO lagi-lagi paling rendah nih, selain skin tone-nya yang agak meleset, juga detail wajahnya paling soft aja guys. Detailnya tuh banyak yang hilang, banyak yang kena smoothing. Untuk Moto dan Canon, lagi-lagi mirip banget kualitas detailnya. Walaupun sharpeningnya Canon lebih kerasa ya, lebih agresif, dan gue lebih memilih yang processingnya lebih kalem aja kayak Motorola di sini. Lalu gue juga akan kasih poin lebih ke Motorola ya dibanding Canon untuk alasan ini, yaitu alasan exposure yang lebih pas ya. Jadi bagian gelapnya lebih kelihatan dan juga tone keseluruhan yang lebih akurat. Kalau Canon tuh agak terlalu kebiruan, kurang hangat. Nah, kenapa gue memilih yang hangat ya? Karena ini memang kondisinya ya agak hangat, ada matahari yang sedang menyinari, tidak seharusnya sedingin di Canon. Jadi poin tertinggi buat iPhone, lalu Moto, Canon, dan terakhir iQOO. Untuk foto ketiga, gue tes kameranya buat foto pemandangan. Hasil iQOO sebenarnya lumayan tajam, tapi tetap kalau dibandingin tiga lainnya dia paling kurang sih. Lalu keseluruhan white balance juga agak dingin, dahan pohonnya aja jadi kelihatan agak krem. Kalau ngomongin mana yang paling mendekati asli, tetap iPhone sih guys. Terang gelapnya nggak terlalu dibus ya, sehingga yang bagian terang cukup kalem, bagian yang gelap juga nggak terlalu terang. Tapi perbedaan antara iPhone, Canon, dan Motorola tuh sebenarnya dikit banget, tipis banget. Masing-masingnya kita bisa lihat kelebihan dan kekurangannya. Tergantung selera kalian, tergantung cara kalian ngelihat fotonya. Misalnya nih di Moto, walaupun biru lautnya tuh mungkin agak kurang akurat ya, tapi hijau daunnya enak dilihat kan. Dan bagian gelap di pepohonan di atas tuh ya paling jelas justru di Motorola. Lalu untuk Canon, walaupun mungkin kontrasnya agak tinggi dan ada bagian yang agak gelap ya, tapi detail di kejauhannya tajam tanpa kerasa terlalu di sharpen. Jadi untuk iPhone, Moto, dan Canon kita sama-sama kasih skor 3 poin dan iQOO dapat 1 poin aja. Nah, terakhir foto keempat, foto hewan ya. Untuk white balance paling akurat itu ada di Moto, antara Moto dan Canon. Yang iPhone anehnya agak terlalu kehijauan kali ini. Tapi soal detail jelas yang iPhone paling superior sih guys. Kelihatannya detail anjingnya ini tajam tanpa kerasa bulu-bulunya terlalu kasar, dan warna coklat tua, coklat mudanya juga punya terang gelap yang lumayan seimbang. Nah, lalu soal detailnya Moto dan iQOO ini sayangnya masih di bawahnya detail Canon. Coba perhatikan bulu-bulu anjingnya ya, terutama di bagian moncongnya, di bawah matanya, dan juga di lehernya tuh ya. Lebih bagus bulu di Canon, lebih kelihatan seperti bulu anjing. Di Motorola sudah agak ngecat air, di iQOO juga mirip kayak gitu, malah detail bulu terangnya udah lebih nggak kelihatan lagi. Jadi 5 poin buat iPhone, 3 poin buat Canon, lalu Motorola dapat 2 dan iQOO yang terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke foto zoomnya. Ini pakai perbesaran digital 2 kali. Yang iPhone udah hands down ya, paling bagus. Detailnya jelas banget, daunnya cukup jelas. Pura di belakang daun juga masih tajam. Bagian gelap juga masih lumayan kelihatan tanpa over. Agak grainy sedikit, tapi ini justru menunjukkan bahwa dia nggak terlalu kena smoothing. Ngomong-ngomong smoothing, iQOO paling banyak sih kena smoothingnya ya. Banyak tekstur yang kerasa jadi polos. Misalnya atap pura di kejauhan itu ya, udah kayak polos banget. Canon juga kerasa smoothingnya, tapi tidak separah di iQOO. Cuman Canon ini bagian shadownya tuh banyak yang gelap, banyak yang kelihatan. Tebing-tebing bawahnya tuh detailnya udah kayak hilang ya. Di iQOO masih cukup jelas. Nah, Motorola berhasil mengkombinasikan yang terbaik lah dari kedua Android itu. Jadi dia punya exposure yang lumayan dilihat, langitnya juga masih bagus, punya white balance yang lumayan akurat, tekstur dan juga detail terang gelap masih cukup bagus juga. Jadi gua kasih poin yang sama ya buat Canon dan iQOO, sama-sama dapat 1,5. Lalu Motorola gua kasih 3 poin dan paling tinggi ya buat iPhone 5 poin. Sekarang kita push lagi ke perbesaran digital 5,5 kali. iPhone 17 Pro udah jelas yang paling bagus ya. Kita lihat fotonya di optical 4 kali, ini kebantu banget sih buat ambil jarak 5,5 kali. Walaupun ada satu sih yang gua notice ya, itu warnanya kenapa kebiruan banget ya. Warna langitnya juga jadi nggak dinamis, jadi flat aja gitu. Tapi tetap ya, karena detailnya menang jauh, gue tetap kasih poin tertinggi buat iPhone. Poin paling rendah jelas buat iQOO ya guys. Lagi-lagi detailnya nggak bisa nandingin 3 lainnya. Pintu coklat kayu di kejauhan, lalu juga tebing-tebing bebatuannya,
detailnya, dan bendera, atap mural yang lain udah soft banget, udah kayak cat air banget. Untuk Motorola dan Canon ini detailnya hampir nggak ada bedanya. Kalau kita lihat tebing-tebingnya masih lebih jelas Canon sedikit, riak-riak air lautnya juga masih lebih jelas di Canon. Tapi beberapa bagian lainnya lebih jelas di Motorola guys. Jadi ini imbang kalau buat gua. Jadi kita rata-ratain ya 2,5 poin masing-masing buat Moto dan Canon. Foto ketiga, kita push lagi ke 8-9 kali perbesaran. Nah ini juga cukup jelas ya, yang iPhone udah jelas paling bagus, walaupun agak hazy, tapi paling jelas dan paling banyak detailnya. Nah iQOO tuh ternyata punya exposure yang lumayan ya, terang gelapnya masih lumayan kelihatan, tapi cat air banget. Motorola nggak terlalu cat air, tapi bagian gelapnya udah ketutup banget. Nah sekarang gantian nih, Canon yang berhasil memadukan sisi baik dari keduanya. Walaupun yang jelas masih ada kurang-kurangnya guys. Tapi kita di sini lihat dari detailnya, dari exposure-nya, dari keakuratan warnanya, paling balance di antara Android ya yang Canon. Lagi-lagi udah cukup jelas, 5 poin buat iPhone 17 Pro, 3 poin buat Canon, dan 1,5 poin masing-masing buat Moto dan iQOO. Guys, sekarang kita masuk ke portrait. Di foto pertama mode portrait, iQOO yang separasinya rapi banget. Paling rapi dari keempatnya. Dan walaupun skin tone-nya agak sedikit kurang akurat, tapi fokusnya paling tajam ke daerah mata dan hidung dan bagian tengah-tengah muka. Motorola juga punya kualitas yang mirip ya, walaupun tone-nya agak terlalu Tosca, fokusnya juga lumayan tajam, walaupun nggak setajam di iQOO nih. Nah, antara Canon sama iPhone sama-sama nggak fokus ya tadi guys di wajahnya. Soal separasi masih bagusan iPhone. Rambut-rambut tipisnya lebih nggak ditebas dibandingin di Canon. Dan white balance-nya tetap lebih akurat di iPhone ketimbang di Canon. Jadi Canon dapat poin cuma 1, iPhone 2. Lalu Motorola dapat 3 poin dan iQOO dapat 5 poin. Nah, masuk ke foto yang kedua ya, masih mode portrait, tempatnya juga masih sama, tapi kali ini gue pakai 50mm. Nah, kalau dari zoom digital kayak gini, iQOO jadi turun sih ke paling bawah. Detailnya paling kurang sendirian, lalu juga white balance-nya mulai kerasa off. Nah guys, soal detail bagusan iPhone sama Canon. Soal tone paling bagus iPhone, tapi iPhone separasinya paling jelek. Di rambut kanan atas ini ya, ada bagian rambut halus yang dihilangin begitu aja. Kalau kita perhatikan separasi di Motorola dan Canon, kelihatan kan kalau rambut halusnya tuh masih ada juntayannya sedikit. Dan kalau balik ke iPhone ya, fokusnya tuh agak salah. Kenapa ya yang di autofocus tuh malah daun telinganya? Jadi iPhone dapat 2 poin aja guys ya. Nah, menentukan pemenangnya memang agak sulit, tapi kalau kita perhatikan skin tone-nya, exposure keseluruhannya, dan yang paling penting ya, fokusnya tuh jatuh pas di mata atau area sentral wajah, maka gue kasih 5 poin buat Canon 40 Pro. Motorola peringkat kedua dapat 3 poin. Lalu lanjut ke foto ketiga. Ini selfie portrait ya guys, pakai kamera depan. Kalau kita perhatikan separasinya udah jelas Canon yang paling bagus sendirian nih. Ada juntayan rambut gue ya yang di kiri atas itu. Nah, di yang lain nggak dapet ya. Sendirian aja nih Canon berhasil nangkep itu dengan cukup baik. Lalu white balance, skin tone, warna langit dan laut juga cukup akurat di Canon. Jadi gue tetapkan sebagai pemenang di foto ini. Nah, yang lainnya tuh punya separasi yang mirip-mirip semua. Tapi iPhone sedikit lebih bagus ya. Juntayan rambut di kiri atas itu lumayan hampir ketangkap walaupun ya belum. Tapi keseluruhan tone-nya akurat walaupun skin tone agak kemerahan. Tapi tidak semerah Motorola ya. Dan biru langit dan biru lautnya pun tidak seaneh di Motorola. Jadi iPhone dapat 3 poin, Motorola 2 poin dan iQOO 1 poin. Nah, sekarang kita bahas foto selfie-nya ya, tanpa mode portrait. Ini udah hands down ya, iPhone yang paling bagus, sangat mendekati dengan aslinya. Dynamic range-nya juga cukup luas ya, mataharinya kelihatan tuh nggak terlalu melebar menyilau. Warna baju gua juga betul birunya, skin tone-nya enak dilihat, dan tajamnya fokusnya tuh dapet banget. Nah, yang kedua, mendekati iPhone ini adalah Canon 40 Pro. Yang ada autofocus tuh memang kelihatan ya, di wajahnya lebih tajam, dan di background-nya agak ngeblur sedikit. Itu yang bikin bagus sih foto selfie kayak gini. Nah, iQOO agak ketat kropannya, detailnya juga agak kurang, lalu juga white balance-nya agak off ya, lihat langitnya agak keunguan sendiri. Nah, jadi gue kasih 1 poin buat iQOO, 2 poin buat Motorola, dan 3 poin buat Canon. iPhone dapat 5 poin. Nah, foto selfie berikutnya ini lumayan challenging guys, karena langit belakangnya terang dan banyak warnanya ya. Lalu juga wajahnya kurang ke expose cahaya, jadi sulit sih buat kamera HP. Tapi iPhone dan Motorola lumayan nangkep esensinya dengan cukup baik. Warna langit cukup akurat ya, paling akurat sebenarnya di iPhone dibandingin di Motorola. Tapi sayangnya wajah di iPhone tuh menurut gue terlalu noisy dan terlalu underexposed. Motorola tuh fotonya udah sosmed ready banget ya, vibrant dan nggak terlalu over juga. Walaupun ya warna langit tuh ada sedikit-sedikit ya ke arah Tosca, tapi skin tone-nya bagus guys, nggak kusem. Jadi 5 poin gue kasih ke Motorola dan 3 poin buat iPhone. Canon ini warnanya lumayan meleset ya, terutama warna langitnya terlalu ungu, tapi at least masih lebih bagus sih dibandingnya iQOO. Yang iQOO bagian silau-nya tuh udah agak lebih hilang dibanding 3 lainnya. Walaupun ya patut diapresiasi
sih juga karena hasilnya juga nggak jelek guys. Cuman ya kekurangan lainnya adalah terlalu nge-crop. Jadi IQ dapat 1 poin dan Canon 2 poin. Nah guys, sekarang rekaman ultra wide ya. Di iPhone itu di 4K 60. Di IQ sama Canon 40 Pro itu di 1080p 30 fps dan Motorola di 4K 30 ya. Kenapa di Motorola gue bedain sendiri? Ya karena emang bisa rekam ultra wide di 4K 30. Jadi harus yang maksimumnya ya. Karena ini bukan buat menang kalah, tapi buat ngasih tau kalian, kalau kalian ngeluarin duit 3 jutaan, maksimal apa yang bisa kalian dapetin dari masing-masingnya ketika rekam ultra wide. Nah ini nih maksimum settings dari masing-masing ketika rekam ultra wide kayak gini guys. Nah guys, jangan ada yang bilang nggak adil ya, karena justru nggak adil kalau kemampuannya udah bisa maksimum 4K tapi kita nggak pakai. Toh ketika kalian beli beneran HP-nya nih dan udah di tangan ya, gue yakin sih kalian nggak akan pakai settingan yang ala kadarnya. Pasti pakai settingan yang terbaik yang mungkin bisa kalian pakai. Nah ini nggak usah dibahas terlalu jauh ya. Udah kalian lihat sendiri tadi, iQOO punya kualitas video yang paling bawah. Terlalu gelap exposure-nya. Bagian-bagian gelapnya tuh sering nggak kelihatan. Lalu disusul Canon yang walaupun cukup baik ya, tapi resolusi 1080p ini emang kalah dibanding Motorola sama iPhone. Nah Motorola hasilnya udah cukup baik, tapi memang belum sekelas iPhone. Nah jadi kita kasih poinnya seperti ini. Nah masuk ke footage 1080p 60 fps. Ini gue minta maaf banget ya guys, karena yang iPhone tuh filenya nggak ketemu, kayaknya nggak ke backup deh. Tapi nggak apa-apa lah, anggap aja iPhone ngepur, mungkin udah terlalu jago, dia bilang bagian sini gue kasih skornya buat kalian aja nih para Android. Nah anyway, dari ketiga Android ini udah gampang sih beda ini guys. Dari kestabilannya aja udah kerasa ya, Motorola tuh udah next level. Bahkan ketika gue ayun-ayunin HP-nya ya, holder HP-nya secara cepat kiri kanan, paling halus di Motorola. Jadi ngayunnya tuh kerasa halus, kerasa enak dilihatnya. Di Canon lumayan halus tapi juga lumayan kasar ya. Jadi belum yang halus-halus banget. Di iQOO kerasa sih kasarnya tuh lebih bawah lagi daripada Canon. Lalu soal exposure, yang iQOO juga paling gelap sendiri ya. Ini sebenarnya cuacanya lumayan terang, tapi entah kenapa agak kerasa gelap sampai ada beberapa detail atau bagian tertentu yang agak susah dilihat apa sih itu. Exposure-nya Canon dan Motorola sama-sama oke, tapi kalau ngomongin white balance dan warna daun dan keseluruhan tone ya, jelas sih Motorola lebih bagus. Karena perlu diingat ini tuh sore-sore ya, ada sinar matahari, jadi hangat gitu, nggak sedingin di Canon. Jadi udah jelas ya, Motorola dapat 10 poin, Canon 6 poin, dan iQOO 4 poin. Nah iPhone 17 Pro mau ngalah dulu katanya guys. Jadi di sini dapat 0 poin ya, karena ya mohon maaf sampelnya hilang. Nah guys, sekarang gue udah rekam di 4K 60 di iPhone dan 4K 30 di IQ, Moto dan Canon ya. Hasil kayak gini. Nah ini rame banget guys. Tapi gue harap cukup jelas ya hasil video recordingnya kayak apa. Nah kita coba jalan dengan 2-3 langkah per detik. Hasilnya kayak gini. Keep in mind kalau si iPhone ini gue pegang pakai tangan kiri ya guys. Sementara 3 lainnya tuh pakai holder 3-in-1. Gue pegang di tangan kanan. Jadi ada kurang lebihnya masing-masing. Yang iPhone tuh pakai tangan non dominan gue. Yang 3 lainnya pakai tangan dominan gue, tapi berat karena harus pegang 3-in-1 holder. Hasilnya kayak gini guys. Gimana menurut kalian? Oke, masuk ke main kameranya di 4K 30/4K 60 buat iPhone. Nah, kalau di cuaca yang lumayan panas kayak gini, Canon itu suka agak nurunin frame rate sedikit ya. Jadi kerasa pas panning tuh nggak sehalus yang 3 lainnya. Nih pas geser kiri kanan ya, pas gua sambil jalan, kerasa ya, yang Canon itu kurang halus. Motorola halus banget, iQOO juga lumayan halus. Kalau soal kestabilan, soal ketajaman, gue sebenarnya lebih prefer Motorola ya. Tapi soal dynamic range-nya, yang iQOO tuh lebih bagus daripada Motorola dan Canon. Malah sebenarnya soal dynamic range, Motorola itu masih di bawah Canon juga. Ketika ada langit terang seperti ini dan kita berada di bawah pohon yang teduh ya, kan ada perbedaan terang gelap depan dan belakang. Nah itu di Moto tuh langitnya udah hilang banget. Di Canon langitnya masih sedikit ketangkep, dan di iQOO ternyata lumayan bagus, lumayan mirip dengan di iPhone kan. Jadi ini gunanya bawa iPhone yang 23 jutaan ya, buat gini, buat kasih kalian referensi seperti apa sih harusnya kelihatannya. Nah dari sini gue bisa simpulkan bahwa iQOO dan Moto sama-sama oke ya. Canon paling bawah cuma dapat 2 poin, iQOO dan Motorola gue anggap seri sama-sama dapat 5 poin, dan iPhone paling bagus dapat 10 poin.
Nah guys, sekarang kita tes gimana sih ngezoom di video hasilnya ya. Yang iPhone lagi-lagi udah paling bagus deh, punya telefoto yang lumayan oke. Tentu saja ngezoom 10 kali kayak gini nggak jadi masalah besar buat iPhone. Warnanya juga lumayan mendekati aslinya. Detail wajah orang, dedaunan, langit dan lain-lain terbilang sangat bagus. Nah, gua kok agak kecewa ya sama Canon ketika ngezoom 10 kali digital kayak gini. Selain exposure-nya agak kemana-mana ya, terlalu terang sendiri. Muka orang juga sama sekali nggak bisa dikenal ini, kayak hilang aja gitu teksturnya atau bentukannya ya. Bahkan di iQOO yang lumayan gelap ini, kita masih bisa agak nebak-nebak nih muka orangnya kayak apa. Lalu Motorola, sayangnya cuma bisa digital 6 kali maksimumnya. Tapi di digital 6 kali ini ternyata cukup oke. Tapi guys, kelebihannya Canon tuh ketika ngezoom dia paling stabil, nggak terlalu banyak goyang. Moto tuh ada gerakan goyang-goyang dikit ya, iQOO paling goyang dari ketiganya. Lalu ketika kita ngezoom ke batu karang dan pura tanah lot ini ya, Canon tuh punya peningkatan detail dibanding ketika kita ngezoom muka manusia. Kelihatannya dari pintunya, bebatuannya ini lebih jelas sih dibanding sebelumnya. Bahkan lebih jelas daripada Motorola. Nah, iQOO sendiri juga lumayan setara sih dengan dua lainnya. Karena belum jelas, kita tes sekali lagi ya, ngezoom manusia. Nah, ketika ngezoom manusia nggak terlalu jauh ya, mulai deh kelihatan kalau iQOO tuh detailnya paling kurang sendirian. Udah kelihatan kayak lukisan banget ya. Dan ini bisa lebih kelihatan lagi ketika kita bandingin dengan Canon dan Moto yang lebih punya definisi dalam hal wajahnya, alisnya, mata, dan lain-lain. Nah, lalu ngomongin animasi zoomnya ini, nggak ada yang bagus sih. Yang Canon agak patah-patah, yang Moto juga agak patah-patah, malah kadang-kadang error ya. Harusnya nge-zoom in malah zoom out. Tapi kalau dibilang mana yang paling mirip sama kemulusan animasi di iPhone ya yang iQOO justru. Ini lucu sih guys, kenapa ya bisa gini nih, yang iQOO detailnya kurang tapi tiba-tiba animasi zoomnya bagus. Ini gua rasa power of software ya. Sayang sih hardwarenya iQOO memang masih kalah. Jadi ya animasi itu cuman selingan, yang penting kan detailnya. Tetap iQOO gua kasih 2 poin. Canon dan Moto sama-sama imbang ya di face sama di landscape tadi. Gua kasih 5 poin, iPhone dapat 10 poin. Yo guys, ini lagi rekam pakai kamera depan di 4K 30. Hasilnya kayak gini guys. Ini paling kiri ada iPhone, iQOO nih, Moto dan Canon. Ya, hasilnya kayak gini guys ya. Gimana menurut kalian? Ini gue sambil jalan 3 langkah per detik, lumayan cepat. Dan gue mau coba turun tangan ya di sini ya. Kalian kita ngetes suara mikrofonnya, kualitasnya di pinggir laut kayak apa ya? Nah, anyway, yang iQOO hilang banget ya langitnya. Yang Canon masih ada, yang iQOO hilang. Semuanya masih ada kecuali yang iQOO. Kalau kita balik, yang iQOO lebih putih lagi. Yang Motorola udah lumayan putih, yang Canon juga, yang iPhone masih lumayan jelas ya. Nah, inilah gunanya bawa HP 23 jutaan buat sebagai apa ya? Sebagai standarnya gitu ya. Gold standardnya kayak apa? Nah, sekarang kita lihat ini ya. Nah guys, untuk video selfie-nya di siang hari kayak gini udah cukup jelas yang iPhone paling bagus ya. Dynamic range-nya luas banget. Walaupun anehnya ketika gua ngadep matahari, malah justru langit belakang gue yang putih nih di iPhone. Tapi secara overall di kondisi strong backlight, iPhone paling mumpuni sih guys. Dengan segala ketajamannya juga dan fokusnya yang bagus banget, iPhone 17 Pro jelas jadi pilihan pertama gua. Motorola jelas lebih bagus daripada Canon karena dia lebih stabil dan juga punya frame rate yang lebih smooth. Lalu dengan audio quality yang keempatnya lumayan mirip-mirip ya, jelas dan bisa menangkap ambience sekitar. Gua kasih 10 poin buat iPhone, 6 poin buat Motorola, 4 buat Canon, dan 2 buat iQOO. Nah guys, ini adalah akhir dari segmen Daylight. Berikut adalah klasemen sementara ya dari 2 kategori yang udah kita jalanin. Masih ada 2 kategori lainnya, ada low light dan kategori ekstrim, jadi jangan kemana-mana. Guys, welcome to low light. Karena low light lebih menantang dan pastinya lebih menentukan mana yang lebih bagus nantinya, maka gue udah siapkan sampel lebih banyak lagi. Berikut adalah kategori di low light dan berapa banyak sampel dari masing-masingnya. Sama seperti sebelumnya, ponsel terbaik dapat poin 5. Poin untuk yang berikutnya 3, 2, 1. Kalau ada yang seri nanti kita rata-ratakan. Nah, untuk mode video, karena sampelnya kalah banyak dibanding yang foto, dan supaya nggak berat sebelah, poinnya kita gandakan. Jadi pemenang di kategori video akan dapat poin 10, yang kedua 6, 4, 2. Nah, alokasi penilaian kayak gini tuh akan membuat foto, zoom, dan video lumayan proporsional. Yuk kita langsung mulai aja segmen low light ini dengan ultra wide. Kita mulai dari ultrawide-nya. Nah, di foto ultrawide yang pertama ini, menurut gue paling hazy sih
justru ultrawide-nya iPhone 17 Pro ya. Ironis banget, tapi kerasa berkabut banget. Dan walaupun detailnya lumayan natural, tapi juga noise-nya banyak banget. Tapi menurut gue masih lebih bagus daripada yang iQOO. Karena iQOO itu walaupun dynamic range-nya cukup oke, tapi detail di objek-objek kecilnya tuh kerasa nih. Kayak daun-daunan dan lain-lainnya tuh kelihatan agak ngecat air, agak noise-nya juga dan kurang berbentuk. Motorola dan Canon tuh sama-sama bagus ya. Ketika kita perbesar juga kelihatan detail dari Motorola dan Canon tuh sama-sama lumayan on par. Gue cenderung sedikit ngasih detail buat Canon, tapi akurasi warna lebih true to life di Motorola. Nah, namun keputusan gue tetap jatuh ke Canon yang dapat poin tertinggi karena hasilnya tuh semua balance, nggak ada flare yang ganggu juga. Di 3 HP lainnya ada masalah antara berkabut atau flare muncul. Di Canon semuanya bersih. Jadi urutannya Canon, Motorola, iPhone, dan iQOO. Masih foto ultrawide untuk subjek manusia jarak dekat. Yang iQOO lagi-lagi detailnya paling kurang. Kelihatan banget ya wajahnya paling ngecat air dibanding yang lainnya. Sayang banget padahal warnanya udah cukup oke. Nah, Motorola juga punya detail yang bagus, tapi skin tone-nya off banget di sini. Selain skin tone-nya off dan tone keseluruhannya juga agak meleset ya, detailnya juga masih kalah dibandingin yang Canon. Canon ini secara detail dan secara tone oke banget, tapi kalau dibandingin dengan iPhone, detailnya masih kalah. Kelihatan dari alis, mata, kumis, dan lain-lain nih. Detail di iPhone 17 Pro ini masih lebih superior dibanding Canon. Kontras skin tone-nya juga lebih akurat di iPhone 17 Pro. Jadi untuk foto kali ini, iPhone dapat poin tertinggi, lalu Canon, Motorola, dan iQOO. Nah, pindah ke tempat yang lumayan gelap, ternyata Canon tuh dari paling atas langsung ke paling bawah ya. Selain ada meleset warna di kiri atas, detailnya juga jadi mushy banget, jadi berair banget. Bahkan iQOO yang dari tadi detailnya kurang, ini masih lebih bagus daripada detailnya Canon. Warnanya pun lebih akurat di iQOO. Motorola lagi-lagi ada sedikit meleset di skin tone-nya dan exposure-nya menurut gue terlalu terang. Tapi detail Motorola ini lumayan konsisten ya, cukup baik di kondisi yang sulit seperti ini. Tapi kalau ngomongin mana yang terbaik dan mana yang paling mirip dengan aslinya, tentu aja iPhone 17 Pro. Memang harganya nggak bohong di sini, walaupun bedanya ternyata nggak terlalu jauh ya guys. Tapi tetap poin tertinggi gue kasih ke iPhone, lalu ke Motorola, iQOO, dan terakhir Canon. Nah guys, kan kita lihat foto pertama dari kamera utamanya di low light. Motorola itu kelihatan sharpen banget ya, sampai detail di bendera, di dedaunan di belakang, bahkan mukanya ini kerasa banget kasarnya. iQOO itu sebenarnya detailnya lebih kurang dibanding Motorola, tapi sharpeningnya nggak terlalu agresif seperti Motorola, sehingga motif di bendera, muka, dan dedaunan tuh masih lebih enak dilihatnya. Soal exposure nggak ada yang pas-pas banget, tapi Canon lumayan mendekati situasi aslinya, memang agak gelap, walaupun ya agak terlalu gelap ya. Namun bila dibanding sama iPhone yang terlalu hazy, berkabut gitu ya, tetap sih exposure di Canon dan HDR-nya lebih mateng. Tapi iPhone sendiri detailnya lebih menjaga keasliannya. Kelihatan ya sensor yang lebih besar ini berperan di sini. Nah, karena masing-masing iPhone dan Canon ada plus minusnya, gua anggap seri. Motorola dan iQOO juga sama-sama ada plus minusnya, gua anggap seri juga. Jadi kita kasih 4 poin buat iPhone dan Canon dan 1,5 poin buat Motorola dan iQOO. Poin tersebut tuh dari hasil rata-rata. Untuk foto kedua di tempat yang lebih gelap namun terekspos cahaya, keempatnya oke. Secara white balance yang paling betul tuh Canon ya. iPhone terlalu kekuningan, Motorola juga agak sedikit kekuningan kemerahan. iQOO sedikit kehijauan. Soal dynamic range, Canon memang bagian shadow tuh agak ketutup ya, agak gelap. Tapi bagian lampunya justru paling bagus. Jadi gua anggap semuanya imbang aja ya soal terang gelapnya. Nah, kalau soal detail jelas iPhone sih paling bagus ya. Tajam dan tetap apa adanya. Namun sayang white balance-nya paling meleset di iPhone. Nah, semuanya ada plus minus yang menurut gue lumayan seimbang ya. Jadi kita anggap semuanya seri dapat poin 3. Nah, untuk foto ketiga di kamera utama, lagi-lagi white balance paling bener di Canon 40 Pro. Skin tone juga paling bagus sih, paling akurat. Di iPhone tuh kemerahan, di Motorola juga agak aneh, di iQOO terlalu kehijauan. Tapi soal detail tetap bagusan iPhone 17 Pro dibanding Canon 40 Pro. Jadi sama-sama kuat lah di atas. Nah, antara Motorola dan iQOO, gue tetap pilih Motorola karena detailnya lebih bagus, lebih tajam. Coba perhatikan bola mata putihnya yang ada pembuluh darah itu, lalu kantung matanya, dan pori-pori di pipi. Itu jelas Motorola udah selevel dengan Canon. Kurangnya cuman Motorola tuh lebih off aja sih warna skin tone dan keseluruhan tone-nya. Jadi 4 poin sama-sama buat iPhone dan Canon ya, yang ada plus minusnya, tapi lebih bagus daripada Motorola dan iQOO yang gue kasih 2 dan 1 poin. Oke, buat foto keempat, ini cukup jelas buat gue. iPhone itu walaupun agak hazy, tapi detailnya kelihatan nih paling tajam tanpa terlalu kelihatan kayak cat air. Motorola juga mengikuti
di belakangnya dengan detail yang masih lumayan tajam, walaupun udah mulai kerasa ada sedikit cat air. Nah, yang Camon tuh lebih kerasa lagi cat airnya daripada Motorola, dan exposure-nya juga paling terlalu gelap sendiri ya. Tapi yang iQOO tuh yang paling ngecat air. Detail orang di kejauhan, daun-daunan, dan lain-lain tuh udah kelihatan ya, cat airnya lumayan agresif. Kita juga bisa nilai sebenarnya dari bagian lain nih, misalnya bendera Informa di kiri atas ya. Camon, Motorola, dan iPhone sama-sama lumayan detail, tapi iQOO paling ketinggalan sendirian. Jadi iPhone gue kasih 5 poin, lalu Motorola, Camon, dan iQOO. Nah, foto terakhir di kamera utama ini extreme low light ya, jadi gelap banget aslinya. Gue harus pakai night mode 3-4 detikan di masing-masing HP. Nah, selama ambil 3-5 detikan itu paling ngeblur di Motorola sih guys. Gue harus ambil 5-6 kali sampai dapat yang terbaik kayak gini di Motorola ya, jadi agak susah. Dan hasilnya pun masih sedikit ngeblur nih, dan warnanya juga kurang keluar, agak kehijauan. Lihat tuh di lantai ya. Bahkan iQOO pun masih sedikit lebih bagus daripada Motorola. Nah, tapi yang paling bagus ya jelas antara Camon dan iPhone. Ini gue pilihnya agak susah sebenarnya. Karena walaupun iPhone lebih terang dan lebih balance ya secara warna nih. Kelihatan kan bawahnya tuh bagus warnanya, hijaunya juga betul, langitnya juga nggak terlalu ngebus biru. Sementara di Camon walaupun tajam dan fokus, tapi bawahnya agak terlalu gelap. Lalu juga daunannya kerasa kurang warm, terlalu kehijauan aja, terlalu satu warna. Nah, jadi gue anggap imbang aja guys. Karena walaupun gue mau kasih poin ke iPhone, kalau kalian perhatikan tuh sebenarnya kurang fokus. Di tempat yang gelap banget ternyata dia kurang bisa ngefokus ke dedaunan yang mau gue jepret tuh di tengah-tengah ya. Kerasakan fokusnya lebih dapet di Camon. Jadi gue anggap imbang. 4 poin buat iPhone dan Camon, lalu 2 poin buat iQOO, dan 1 poin buat Motorola. Nah guys, lanjut ke foto zoomnya ya. Untuk digital zoom 2 kali untuk subjek yang jauh, ini udah jelas sih iPhone yang paling bagus. Walaupun secara dynamic range mungkin agak kalah processingnya dibanding Android yang lain ya, tapi detailnya sulit ditandingin sih. Kita ngesorot bendera tajam, muka juga lumayan tajam, ke belakang juga lumayan tajam ya. Lihat nih, beda banget sama iQOO kan. Pas kita ngesorot iQOO tuh di mukanya udah gak tajem. Tekstur wajahnya tuh hilang ya detailnya. Garis pipi aja jadi kelihatan kayak digambar ulang. Nah ini hal-hal kayak gini yang bikin menurut gua penilaiannya kurang buat iQOO. Camon dan Motorola plus minus menurut gua. Kalau kita perhatikan bendera dan detail-detail di belakang, sebenarnya Motorola tuh sedikit kurang detail sih dibandingin Camon. Tapi sayangnya seperti bisa kalian lihat dari 3 yang lainnya, terasa kan exposure Camon tuh terlalu gelap ya. Terlalu gelapnya tuh lumayan terlalu gelap. Kalau cuma sedikit gelap gua masih bisa memaklumi lah. Nah untuk alasan ini, gua kasih peringkat keduanya ke Motorola, baru Camon, baru iQOO ya. Tapi yang paling tinggi tetap iPhone 17 Pro. Nah untuk detail di hybrid zoom 2 kali di subjek yang dekat, tetap lagi-lagi iPhone paling bagus ya. Bahkan kali ini skin tone-nya lumayan on point nih, lumayan mirip sama aslinya ya, karena ada lampu agak hangat kan yang menyorot ke wajah. Detail iQOO lagi-lagi paling kurang, dan juga warnanya paling off sendiri ya. Motorola tuh warnanya sedikit agak kemerahan di skin tone, Camon itu lebih pas secara tone ya. Cuman kalau kita lihat detailnya, bagusan yang Motorola dibandingin yang Camon 40 Pro. Nah, karena sama-sama lah ada plus minusnya, Camon dan Motorola gue kasih poin 2,5. Sementara iQOO gue kasih poin 1, dan iPhone 17 Pro dapat maksimum 50 poin. Nah, untuk foto ketiga di 5 kali zoom di proper lighting, analisis gue sama persis sih kayak sebelumnya guys. Jadi iPhone 17 Pro paling bagus detailnya, paling bagus tone-nya. Camon 40 Pro bagus tone-nya tapi detailnya masih kalah sama Motorola. Motorola menang detailnya tapi tone-nya sedikit lebih kemerahan dibandingin Camon. Nah, iQOO ya udah jelas ya, masih paling bawah juga nih di kali ini. Jadi 5 poin buat iPhone, 2,5 poin buat Camon dan Motorola, iQOO dapat 1 poin. Nah sekarang gimana kalau 5 kalinya kita pindah ke situasi yang lebih remang-remang ya? Udah lebih low light lagi dibanding yang tadi. Ternyata Motorola turun jauh nih. Berarti temanya sama ya buat Motorola. Kalau udah lebih low light lagi, dia susah bikin yang tajam. Udah 2 kali kita tes di tempat yang lebih low light, dia tuh ngeblur. Ini udah gua foto 5 kali loh guys. Nah iQOO walaupun kalah detailnya ya, tapi lebih mampu fokus dengan tepat. Jadi gua anggap imbang Moto dan iQOO. Sementara Camon 40 Pro walaupun sering kalah ya di situasi lain, tapi dia cukup konsisten, cukup bisa ngejaga di situasi yang udah lebih menantang kayak ini. Hasilnya dia tetap dapat kualitas kedua terbaik di bawah iPhone 17 Pro yang jelas lah punya telefoto ya tentu aja paling bagus di 5 kali kondisi remang. Nah ini kenapa gue kasih sampel banyak banget ya, karena di kondisi berbeda hasilnya bisa berubah lagi guys. Misalnya gini nih, untuk landscape dengan 5 kali hybrid zoom, lagi-lagi udah jelas ya iPhone 17 Pro paling detail. Tapi lagi-lagi nih yang ketiganya
tiga-tiganya ini tuh ternyata mirip-mirip semua. Agak susah nentuin mana yang lebih bagus daripada yang mana ya, karena masing-masingnya punya kelemahan masing-masing. Tapi soal fokus, urutannya Canon, Moto, Aiku. Soal detail, urutannya Moto, Canon, Aiku. Jadi jelas ya, Aiku tuh paling rendah, gua kasih poinnya 1. Moto dan Canon punya kualitas yang mirip, gua kasih 2,5 poin. iPhone dapat 5 poin seperti biasa. Nah guys, kerasa ya kalau ngetes di berbagai kondisi, nggak cuma 1-2 foto, hasilnya beda jauh daripada kalau kita ngetes cuma 1-2 foto. Nah guys, sekarang kita masuk ke portrait. Nah di sampel pertama ini, kelihatan ya iPhone tuh paling bagus dari semua segi. Separasinya paling natural, skin tone-nya bagus banget, akurat. Warna bajunya juga akurat, white balance-nya juga cukup akurat. Lalu dari segi exposure juga enak dilihat ya, nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap. Nah, Aiku ini punya warna yang lumayan mirip sama iPhone, cuman sayangnya dari segi detail kalah ya dibanding 3 lainnya. Bisa dilihatin dari pipi dan rambut-rambutnya ini ya, kerasa lebih dipoles. Canon dan Motorola punya detail yang hampir banget setara ya, jadi gua anggap imbang aja soal detail. Dan soal warna nggak ada yang akurat-akurat banget ya. Canon terlalu merah, Motorola terlalu agak kehijauan. Tapi exposure Motorola jelas sih lebih balance. Jadi Motorola gue taruh di posisi kedua. Lalu antara Canon dan Aiku ya. Aiku menang tone-nya, Canon menang detailnya. Kita anggap imbang. Nah lalu di sampel kedua ini lumayan menarik karena nggak ada yang perfect banget. Tapi sebagai yang ada di sana ketika Moto ini ya, buat gue yang paling akurat adalah Canon 40 Pro. Even iPhone ini kurang akurat di skin tone-nya, terlalu ngeping. Lalu muka gue yang keringetan ini nggak gitu kelihatan ya di iPhone. Di Canon itu lumayan kelihatan dengan proporsi yang pas. Di Motorola dan Aiku terlalu mengkilap. Hasil processingnya jadi kerasa kurang natural. Tapi karena warna di Aiku paling mereset sendirian nih, 1 poinnya jatuh ke Aiku. Antara Motorola dan iPhone gue tetap cenderung kasih poin lebih ke iPhone. Kenapanya tuh karena fokusnya ya, dapet di muka. Ada autofocus nih, kerasa banget guys. Lihat alis, mata, hidung, dan fitur-fitur wajah tuh lebih fokus aja. Tajamnya juga lebih natural di iPhone. Jadi Motorola dapat 2 poin, iPhone 3 poin, dan yang paling bagus tentu Canon 40 Pro dapat 5 poin. Nah lalu di foto selfie yang bukan portrait, ini masing-masing punya kekurangan ya. Tapi iPhone gue rasa paling balance sih semuanya. Tajam, fokus, dynamic range-nya juga oke ya. Lampu-lampu di belakangnya kelihatan kan tidak terlalu silau. Lalu bagian gelap atau shadow-nya juga lumayan keangkat tanpa noise-nya terlalu kentara lah. Ini enak banget buat dilihat. Nah sebenarnya gue pengen kasih Canon posisi kedua ya. Tapi setelah gue perhatikan lampu-lampu belakang, ternyata dynamic range-nya agak kurang. Apalagi keseluruhannya agak kalah ya dibandingin Aiku yang kerasa lebih terang gelapnya balance. Tapi Aiku sendiri bukan nggak punya kelemahan. Detail wajah di Aiku ini kurang fokus sih, kalah dibandingin Canon sama iPhone ya. Sementara Motorola, bagian gelapnya kurang keangkat, lalu juga bagian mukanya nih kayak kepoles banget sih. Coba perhatikan muka gue, lihat pori-pori di dahi gue, di samping hidung gue ya, itu kayak kasar banget, cara peningnya agresif banget. Nah, buat alasan ini, gue akan kasih iPhone 5 poin, lalu Aiku dan Canon kita kasih 2,5 poin, dan Motorola dapat 1 poin. Nah guys, sekarang kita tes rekaman videonya di low light yang lumayan gelap kayak gini. Nah, sengaja gue bawa iPhone 17 Pro ini bukan buat dimendang-mendingin, enggak. Sebagai standar aja, standar gold star-nya kayak gini guys. Kelihatan kan, tajam, fokusnya juga konsisten banget dari awal sampai akhir. Noise-nya minim banget dan jitternya kita coba cari-cari juga susah ya. Kecuali kita nitpick banget nih baru ketemu lah jitter yang kecil-kecil banget. Nah, siapa dari 3 Android ini yang paling mendekati? Kalau kata gue sih Canon 40 Pro. Surprise ya. Makanya gue bilang kalau ngetes tuh mendalam sih. Kalau udah mendalam baru kelihatan ya bahwa Motorola tuh walaupun cukup stabil dan gerakannya juga mulus, tapi dia tuh kesusahan nangkep fokusnya. Fokusnya lepas-lepas, jadi kedut-kedut. Lalu ketika subjeknya bergerak juga ya, kelihatan tuh backgroundnya keber-keber banget. 5 bulan lalu mungkin Canon 40 Pro kalah ya, tapi setelah update beberapa bulan kerasa nih, peningkatannya cukup signifikan ya. Jitternya aja lumayan minim. Untuk kelas harganya kita apresiasi banget jitternya minim kayak gini. Lalu juga fokus di wajah dan fokus di punggung tuh nggak gampang lepas. Noise-nya lumayan rendah dan exposure-nya juga enak dilihat. Warna dan kecerahannya tuh pas. Nah, sementara Aiku paling bawah sih kalau buat gua guys. Karena selain exposure-nya kurang ngangkat, nggak kayak 3 lainnya, warnanya juga paling mendem sendiri, dan jitternya juga banyak banget. Lalu juga fokusnya ya, kalah dibanding 3 yang lainnya. Jadi udah jelas ya, iPhone paling atas, lalu Canon, Moto, dan Aiku. Nah guys, kita lanjut ke perekaman video yang lebih panjang ketika gua jalan juga ya. Nah di tempat ini lightingnya udah lebih kompleks lagi ya. Ada yang terang, ada yang gelap, lebih bercampur. Di sini kita bisa lihat ya, fokus paling bagus yang iPhone, Canon dan Motorola sama-sama bagus, tapi Aiku agak kurang, apalagi exposure-nya terlalu gelap. Tapi satu yang gue impress dari Motorola tuh dia stabil. Kiri kanannya kerasa mulus ya, dan pas lagi jalan tuh kerasanya ngayunnya halus, lembut. Di Aiku paling gusuk-gusuk sih pokoknya. Jadi
jadi paling rendah kualitasnya. Di Camon sendiri, walaupun jitternya lebih minim dibandingin Motorola ya, Motorola tuh lebih keber-keber kalau kalian perhatikan backgroundnya dan bagian-bagian kontrasnya. Tapi Camon tuh pas gerak-gerak kerasa lebih patah-patah dibandingin Motorola. Kalau sesekali sih masih nggak apa-apa, tapi ini lumayan kerasa ya sepanjang gua jalan ini. Jadi secara overall lebih bisa dinikmati yang Motorola. Nah, iPhone punya rekaman yang paling bagus, jitternya hampir nggak ada ya, walaupun ya flare-nya kerasa. Lalu juga tolong diingat, ini gue pegang pakai tangan kiri ya iPhone-nya. Jadi kalau geser-gesernya kerasa agak busuk ya, itu dimaklumin aja karena tangan kiri itu bukan tangan dominan gue. Tapi tetap ya, kerasa paling fokus dan paling tajam di iPhone. Tapi dengan harga beda 20 juta, menurut kalian kualitasnya tuh beda jauh nggak sih? Atau masih mirip-mirip ya ternyata? Nah anyway, peringkat 1 iPhone, Motorola, Camon, dan terakhir iQOO. Nah sekarang kita masuk ke video selfie-nya. Nah di sini gue rekam dua-dua ya, makanya yang iPhone dan iQOO tuh seragam, Moto dan Camon gerakannya pun seragam. Kalau kita perhatikan keempatnya sekaligus, yang iPhone udah jelas paling bagus sih guys. Tapi kalau dibilang bagus banget sampai kualitasnya jauh banget juga, ternyata nggak sejauh itu. Bahkan menurut gue iQOO pun tuh lumayan bagus ya, jitternya minim banget, kropannya emang agak tight, tapi backgroundnya lumayan rapi, lumayan terhindar dari keber-keber, namun kestabilannya paling buruk dari empat ini. Nah lalu beralih ke Motorola. Lumayan stabil dengan rendition warnanya juga lumayan oke lah. Cuma nih ada dua yang menurut gue tuh kurang ya. Pertama fokus wajahnya nih, soft banget, nggak kerasa fokusnya. Lalu juga noise terlalu dihilangin ya, jadi smooth banget. Dan yang terakhir, keber-kebernya lumayan kerasa. Kalau kita bandingin sama Camon 40 Pro, kerasa kan fokus di wajah tuh lebih tajam karena ada autofocus ya. Lalu juga gue cukup surprise nih, ternyata nggak terlalu jitter, nggak terlalu keber-keber, lebih bagus daripada Motorola. Nah tapi tetap sih belum selevel iPhone ya. Nah, sampel yang terakhir kita coba tes zoomnya guys. Semuanya bisa ngezoom minimal 10 kali ya, kecuali Motorola cuman maksimumnya 6 kali aja. Nah, di 6 kali zoom ternyata hasilnya juga nggak terlalu tajam, agak soft aja gitu, kurang fokus di wajahnya. Kayaknya dia nggak gitu mampu deteksi subjek ya kalau udah low light kayak gini, sehingga sering nggak fokusin dari tadi. Nah, iQOO yang bisa 10 kali zoom, ini sebenarnya fokusnya lebih bagus sih. Cuman karena sensornya kecil ya, kerasa kan gelap dan noisy, dan juga kayak artefaknya tuh banyak banget. Jadi kalau milih antara Moto atau iQOO, gue tetap sih pilih Motorola. Kelihatan tuh mukanya dan skin tone-nya, warna bendera dan lain-lainnya tuh lebih cerah ya, lebih bener. Tapi kedua Android tadi masih kalah dengan Camon 40 Pro soal ngezoom. Bahkan tulisan di belakang tuh lumayan bisa ditebak-tebak ya apa tulisannya. Tapi ya fokus aja ke muka dan detail-detail yang utamanya ya. Ini jelas sih lebih bagus, lebih well exposed juga, noise-nya juga lebih minim dan fokusnya juga lebih dapat. Tapi tetap belum sebagus iPhone 17 Pro yang pakai kamera telefotonya. Tapi nih yang menarik, walaupun iPhone udah pakai telefoto ya, kalau kita zoom ke 10 kali atau lebih di kondisi low light kayak gini, tetap sih nggak terlalu bagus kan. Jadi inilah gunanya ngetes sampai berbagai macam perbesaran, berbagai macam sikon, supaya kita ngerti kalau HP yang kelihatan bagus sempurna itu belum tentu bagus ketika di sikon-sikon tertentu. Tapi tetap ya, poinnya gue kasih ke iPhone paling tinggi, lalu Camon, lalu Moto, dan keempat iQOO. Nah guys, setelah segmen low light kita lalui, ini skor sementaranya guys. iPhone 17 Pro tentu aja memimpin ya. Ini sebenarnya nggak usah dianggap deh kalau dia memimpin ya. Cuman gue sengaja ngitung skornya karena kita semua penasaran sejauh apa sih nanti skor totalnya dengan 3 Android. Kita tentukan di segmen yang terakhir, yaitu segmen Extreme. Nah guys, welcome to segmen Extreme. Kita mulai dengan selfie tanpa flash. Nah ini tempatnya gelap gulita ya guys. Tapi jelas di sini iPhone paling sukses ya mengangkat exposure-nya dan masih tajam juga. Muka dan sekitarnya tuh masih lumayan tajam ya, walaupun ya banyak noise-nya. iQOO paling rendah sendiri di sini kualitasnya. Antara Moto dan Camon gue condong ke Motorola karena walaupun lebih gelap dia lebih tajam, nggak ngeblur. Nah untuk selfie dengan flash ini menarik ya, karena hasil iPhone cukup jelas, tapi tone-nya tuh jadi flat banget. Warna muka gue juga jadi pink banget ya, jadi pucat. Nah iQOO lumayan terang, tapi soft banget detailsnya guys. Gue akan selalu ngutamain details ketimbang terang gelap, karena terang gelap itu bisa diedit guys, tapi kalau details tidak bisa kita balikin. Motorola cukup sukses, tapi detail wajahnya agak soft. Jadi gue kasih 1 poin buat iQOO, 2 poin buat Motorola, 3 poin buat iPhone, dan yang terbaik nih, udah jelas ya Camon. Selain wajahnya fokus, detail wajahnya masih jelas, white balance-nya juga paling bener nih, dan exposure-nya pas. Well done banget Camon. Di kamera belakang tanpa flash, lagi-lagi gue surprise sih. Camon ternyata paling bagus lagi guys. Gue udah expect sih, tapi ini gue surprise tetap ya, karena ternyata jago banget nangkap tempat yang gelap. Even iPhone aja gak struggle nih guys.
Selain white balance-nya agak off, kulit muka agak kemerahan juga ya. Dan ternyata fokusnya juga nggak sebagus di Camon. Hasil Motorola cukup enak dilihat, cuman agak gelap aja sedikit. Lalu agak ngarah ke Tosca ya warnanya. Dan juga fokus wajahnya nggak sebagus di Camon. Tapi tetap sih, masih tetap lebih bagus dari iQOO ya. Yang selain white balance-nya off banget, mukanya juga udah soft banget. Oke, jadi poinnya Camon, iPhone, Motorola, baru iQOO. Nah, untuk foto kamera belakang dengan flash, ini udah jelas sih iPhone paling bagus. Tajam banget, natural juga, warnanya juga pas ya, dan exposure-nya enak dilihat ya. Subjek utamanya well exposed, belakangnya juga nggak terlalu gelap. Nah, gue juga cukup surprise ya, ternyata iQOO juga cukup bagus. Camon juga cukup bagus, tapi menurut gue agak terlalu gelap sih. Jadi lebih kerasa ya pakai flashnya. Yang iQOO tuh lebih kelihatan natural. Nah, baru mengikuti di belakangnya cukup dekat ya, adalah Camon. Dan yang terakhir nih, Motorola. Keempat HP ini gue ambil dari jarak yang sama ya. Yang ketiga lainnya tuh berhasil ngatur exposure dengan cukup baik. Tapi di Motorola terang banget nih. Lehernya lah, mukanya silau gitu ya. Segitiga dahi dan hidung juga jadi agak hilang nih karena kena kilauan cahayanya. Nah, Motorola dapat poin paling bawah ya. Nah, lanjut ke video belakang dengan flash. Ini lagi-lagi udah jelas ya, iPhone paling bagus. Balance banget exposure-nya guys. Jadi nggak terlalu silau, tapi nggak gelap juga. Dan fokusnya tuh masih nangkep banget ya. Wajahnya, detail alis, dan detail mata, segala macam tuh masih ketangkep dengan baik. Dan konsisten juga, nggak ada lepas-lepas fokus. Nah, sebaliknya Camon, walaupun fotonya bagus banget, tapi pas video gue rasa paling kurang. Karena selain agak gelap, kulitnya juga jadi kemerahan banget. Lalu juga entah kenapa jadi goyang-goyang sendiri ya pas gue kiri kanan panning. Dan walaupun fokusnya cukup baik ya, ada saat-saat dimana agak lepas sedikit. iQOO masih sedikit lebih bagus, tapi untuk Android, Motorola jadi pilihan gue ya. Walau ya agak terlalu terang, tapi at least jadi kelihatan nih. Mukanya kelihatan, stabil juga, mulus juga kiri kanannya. Kalau terlalu terang tinggal diedit aja. Bisa kalau diturunin nanti jadi pas. Tapi tetap yang paling bagus adalah iPhone. Nah, lanjut ke video depan dengan flash. Sorry banget, yang iQOO hilang nih footage-nya. Gue udah cari-cari, kok nggak ada ya. Gue bingung sih, ada beberapa file yang nggak ada sehingga gue nggak bisa bandingin ke semuanya. Tapi karena nggak ada footage lain, terpaksa kita bandingin 3 ini aja guys. Sorry banget. Nah, dari 3 ini iPhone paling bawah karena ternyata tidak bisa pakai flash ketika rekam di kamera depan. Gimana nih? Jadi 4 poin buat iPhone. Nah, peringkat kedua dengan 6 poin gue kasih ke Motorola karena kurang terang sih, agak terlalu gelap, dan fokus di wajahnya juga agak sedikit lepas-lepas. Karena nggak ada autofocus juga kerasa ya detailnya agak soft. Dibandingin sama Camon, kerasa kan Camon lebih fokus, lebih tajam juga detailnya, lebih terang juga exposure-nya, dan keseluruhan footage-nya lebih terpakai. Nah guys, lanjut ke portrait video. Motorola dan iQOO tidak punya portrait video, jadi tidak ada footage-nya ya. Mereka tidak bisa bersaing di sini. Kita sama-sama kasih poin 1. Nah, antara iPhone dan Camon mana yang dapat 5 poin? Ya udah jelas iPhone lah ya guys. Ini udah jelas banget, tidak perlu dibahas lagi. Tajam, stabil, separasinya juga oke. Camon sudah berusaha yang terbaik lah ya buat portrait video ini, tapi sayang kualitasnya belum di kelasnya iPhone. Jadi 3 poin aja buat Camon. Nah guys, ini dual video di Motorola Edge 60 Fusion. Ini gue setting di kamera utama dan kamera depan ya, kayak gini. Dan ini juga bisa tukar-tukar tentunya, dan bisa diatur kayak thumbnail juga. Kelebihannya dibanding Camon dan iQOO adalah dia bisa pilih 2 lensa yang mana aja. Jadi gue bisa pilih kamera belakangnya ultra wide, gue bisa pilih kayak gitu. Anyway, hasilnya kayak gini, cukup stabil ya keduanya. Nah guys, pakai dual video di Camon 40 Pro. Di bagian depannya cukup getar-getar ya. Di bagian depannya sih cukup stabil. Nah, ini bisa ditukar-tukar juga. Dan juga bisa dibikin thumbnail, tapi harus disetting dari ulang ya. Nah, yang cuman bisa tuh kamera depan belakang aja. Jadi ultra wide-nya belum bisa nih kalau di Camon 40 Pro. Nah guys, yang dual view di iQOO ZN-R ya. Ini kamera depannya lumayan goyang banget, tapi kamera belakangnya cukup stabil. Dan ini udah gue setting supaya yang bagian atasnya lebih banyak porsinya dibanding yang bawah. Jadi bisa disetting kayak gitu. Thumbnail juga bisa, tapi sayangnya lensanya cuma bisa yang depan dan yang belakang di kamera utama aja. Jadi nggak bisa kombinasi 2 lensa mana aja. Untuk dual video, sekilas ketiganya mirip ya. Tapi kalau kita perhatikan, Camon tuh goyang di kamera depan dan belakangnya. Sementara Motorola masih stabil di kamera depan, dan iQOO masih stabil di kamera belakangnya. Jadi kerasa ya, ngelihat yang Camon tuh paling kerasa goyang, kurang nyaman. Jadi Camon dapat 2 poin aja, Moto dan iQOO dapat sama-sama 4 poin.
Oke, sekarang gue mau ngetes audionya. Ini lagi di pinggir laut ya. Kita tes dulu audionya iPhone kayak gimana, lalu udah gitu gimana dengan audionya iQ, dan gimana dengan audio Motorola, dan terakhir gimana audionya Camon 40 Pro. Nah, kira-kira kayak gini guys ya hasilnya. Gimana? Yang menurut kalian paling bagus audionya mana? Coba komen di kolom komentar. Thank you ya. Oke, sekarang gue mau ngetes audionya. Ini lagi di pinggir laut ya. Kita tes dulu audionya iPhone kayak gimana, lalu udah gitu gimana dengan audionya iQ, dan gimana dengan audio Motorola, dan terakhir gimana audionya Camon 40 Pro. Nah, kira-kira kayak gini guys ya hasilnya. Gimana? Yang menurut kalian paling bagus audionya mana? Coba komen di kolom komentar. Thank you ya. Oke, sekarang gue mau ngetes audionya. Ini lagi di pinggir laut ya. Kita tes dulu audionya iPhone kayak gimana, lalu udah gitu gimana dengan audionya iQ, dan gimana dengan audio Motorola, dan terakhir gimana audionya Camon 40 Pro. Nah, kira-kira kayak gini guys ya hasilnya. Gimana? Yang menurut kalian paling bagus audionya mana? Coba komen di kolom komentar. Thank you ya. Oke, sekarang gue mau ngetes audionya. Ini lagi di pinggir laut ya. Kita tes dulu audionya iPhone kayak gimana, lalu udah gitu gimana dengan audionya iQ, dan gimana dengan audio Motorola, dan terakhir gimana audionya Camon 40 Pro. Nah, kira-kira kayak gini guys ya hasilnya. Gimana? Yang menurut kalian paling bagus audionya mana? Coba komen di kolom komentar. Thank you ya. Untuk kualitas mikrofon, keempatnya mirip-mirip banget, cuman beda style aja. Ada yang lebih ngebass, mentingin vokalnya, ada yang lebih natural, dan kerasa lebih treble. Tapi karena keempatnya cukup jelas, gue kasih poin yang sama, 3. Terakhir gimana audionya Camon 40 Pro. Nah, kira-kira kayak gini guys ya hasilnya. Gimana? Yang menurut kalian paling bagus audionya mana? Coba komen di kolom komentar. Thank you ya. Nah guys, sekarang kita masuk ke tes larinya ya. Ini belum pakai gimbal, dan iQ kelihatan paling goyang. Moto dan Camon kelihatan mirip-mirip, tapi kalau kita perhatikan backgroundnya ya, yang Motorola tuh lebih ngegeter-geter. Coba lihat ke kiri atasnya, itu kelihatan sih yang Motorola lebih geternya. Nah, yang iPhone ini jadi gold standard ya, dia stabil banget walaupun tanpa gimbal. Nah, setelah pakai gimbal, yang iPhone tetap stabil banget. Yang Motorola tuh jadi mirip kayak iPhone ya, lumayan stabilnya kerasa banget. Nah, iQ tetap paling goyang. Dan Camon kualitasnya ada di tengah-tengah mendekati Motorola, tapi juga di atas iQ. Jadi gua kasih 5 poin buat iPhone, 3 buat Moto, 2 Camon, dan 1 iQ. Untuk video kamera belakang tanpa gimbal, lagi-lagi iQ paling goyang ya guys. Kerasa banget sih. Antara Moto dan Camon ada bagian yang Moto lebih kurang, ada yang sebaliknya. Tapi kerasa geter-geternya lebih kerasa di Camon ya. Jadi Moto gua kasih 3 poin, iPhone 5, Camon 2, dan iQ 1. Ketika gue pakein gimbal untuk rekam kamera belakang, yang iPhone tambah stabil, jadi udah jelas ya poin 5-nya ke iPhone, lalu poin 3-nya jatuh ke Motorola. Udah jelas juga ya, stabilnya kerasa banget apalagi setelah pakai gimbal. Nah, antara Camon dan iQ ada beda sedikit tapi tipis banget, jadi gue anggap imbang ya, dapat poin 1,5.
Nah sekarang kita review konsistensinya ya. Untuk Motorola cukup konsisten sampai ketika kita masuk ke sikon yang agak sulit, yang udah agak low light ya, itu agak susah fokus kadang-kadang dan jadi lebih rentan blur. Lalu juga tone-nya ada kecenderungan ke arah hijau. Canon lebih konsisten soal tone, tapi juga ada isunya sendiri. Misalnya shadow kadang agak gelap ya di sikon tertentu. Tapi selain itu udah pretty konsisten sih kalau kata gue. Apalagi dia jago banget ya nangkep di extreme low light guys. Jadi versatility-nya tuh cukup luas dalam hal fotografi. Kalian bisa bawa ke tempat apapun dan kemungkinan besar fotonya masih akan bagus. Nah, aku hit and miss ya, karena kebanyakan sikon ini dia kurang detail dan processingnya agak ngecat air. Walaupun kita harus akui bahwa processing bawaan dari Vivo ini kerasa ya di iQOO juga. HDR-nya cukup handal dan separasi portretnya juga cukup baik. Nah, andaikan iQOO dikasih sensor sebagus dan sebesar Motorola dan Canon, mungkin hasilnya akan berbeda nih di battle kali ini. Sementara iPhone, yes, cukup konsisten. Dari jarak jauh, jarak dekat, soal white balance-nya, tone-nya, dan detail tuh semuanya konsisten. Nah, satu hal yang gue bisa omongin soal iPhone ya, soal kekurangannya adalah ketika banyak pendaran cahaya yang lumayan terang ya, flare-nya lumayan kerasa, dan HDR-nya juga nggak sebagus Android 3 jutaan ternyata. Tapi tetap sih, overall konsistensinya itu susah ditandingi di battle kali ini. Untuk video, konsistensinya tuh agak nge-mix ya. iPhone jelas paling konsisten di kamera depan dan belakang. Konsistensi Canon di kamera depan lebih kerasa dibandingin dua Android lainnya. Nah ini terima kasih buat autofocus di kamera depannya. Lalu juga ketika ngezoom, Canon itu ternyata berhasil ngasih hasil zoom 10 kali digital yang paling bagus dari antara dua Android lainnya. Tapi tetap sih, gue pengen kasih skor imbang antara Canon dan Motorola, karena Motorola juga punya stabilisasi yang luar biasa bagusnya. Nah iQOO sendiri paling kurang dari semuanya. Nah guys, akhirnya sampai ke segmen terakhir, yaitu segmen sunset. Segmen ini tuh sulit ya, karena ada terang gelap, ada banyak gradasi warna yang harus ditangkap dengan sempurna supaya kelihatan bagus. Nah untuk video recording, gue paling suka yang Motorola. Paling mirip aslinya, paling kaya warnanya juga. Yang lainnya juga bagus, tapi di Motorola tuh nuansanya lebih rich guys. Lalu untuk hasil fotonya masih di jam yang sama. Lagi-lagi Motorola paling bagus, paling kaya warna. Terang gelapnya juga nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap ya. Di Canon sama iQOO tuh udah kerasa terlalu gelap, padahal ini belum gelap-gelap banget. Nah tapi sejauh ini gue paling tidak suka di Canon ya, terlalu merah. Nah di foto yang ada foreground dan background kayak gini, Motorola juga masih bagus banget. Canon juga bagus ya, terutama kalau kalian suka yang lebih kontras. Nah iQOO ini agak terlalu meleset. iPhone sebenarnya bisa dibilang paling natural, tapi fotonya cenderung flat. Lalu lanjut lagi, kali ini kita pakai orang ya. Nah di sini jelas ya, terlihat iPhone itu paling natural, walaupun agak flat sih, agak terlalu diterang-terangin. iQOO bagus exposure subjeknya, tapi ada halo di sekitaran kepalanya ya, jadi kayak putih-putih kurang natural. Canon lagi-lagi terlalu off ya, langitnya terlalu merah dan kontrasnya pun terlalu tinggi. Motorola juga nggak pas-pas banget, agak terlalu keunguan, tapi punya exposure yang lumayan balance lah. Nah tapi penentuan pemenangnya di foto ini guys, kan ini foto yang sangat susah buat ditangkap. Tapi Motorola melakukan pekerjaan yang bagus banget di sini. Hasilnya hampir mirip banget dengan aslinya. Gradasi warna yang lengkap, biasan emas dari matahari yang sudah tenggelam pun kelihatan. Langit blue hour-nya pun kerasa banget. Well done banget Motorola. Nah yang paling off sih menurut gue Canon ya. Terlalu gelap, terlalu merah, lagi-lagi terlalu kontras. iQOO bagian bawah langitnya bagus banget ya, tapi bagian atasnya off banget guys. Dia kehilangan nuansa ungunya dan birunya ini nggak tahu datang dari mana ya. Yang jelas langitnya nggak ada biru-biru kayak gini. iPhone cukup natural tapi juga cukup flat. Nah untuk bagian sunset ini ya, karena lumayan challenging, kita kasih 10 poin buat Motorola. Peringkat 2-nya gue kasih ke iPhone yang lumayan natural dan tinggal butuh edit sedikit lah untuk ngebikin lebih punchy. Jadi iPhone dapat 6 poin, lalu iQOO 4 poin, dan Canon paling bawah nih dapat 2 poin. Nah guys, akhirnya kita sampai di ujung dari segmen Extreme. Ini adalah rangkuman skor di segmen Extreme. Lalu setelah gue jumlahin semua skor dari semua sampel yang kita udah lihat, juara 3 ada iQOO dengan 96,5 poin. Lalu juara 2-nya adalah Motorola dengan 176,5 poin. Dan pemenangnya adalah Canon 40 Pro 5G dengan 179 poin. Tipis banget. Nah iPhone gak gue hitung karena ya skornya udah jauh melebihi 3 Android ini ya guys. Tapi kalau kalian penasaran, skornya iPhone adalah 282.
Nah anyway, kalau kalian terbantu dengan konten gue ini, jangan lupa untuk nge-like, untuk subscribe, dan juga untuk nyalain loncengnya. Lalu juga high points-nya guys, tolong banget dipencet high points-nya supaya video ini punya high points yang tinggi, yang ngebikin direkomendasikan ke banyak orang. Thank you banget guys, thank you. Nah guys, akhirnya gue Ben dari Tanah Lot Bali. Gue pamit dulu, kita ketemu lagi di review yang berikutnya. Ciao.